Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari dan membahas tentang operasi pada himpunan. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai himpunan. Pada pertemuan sebelumnya kita lakukan via Zoom. Sekarang kita masuk ke operasi pada himpunan. Untuk operasi pada himpunan layaknya seperti operasi pada bilangan bulat. Dia punya simbol-simbol tertentu untuk membedakan satu dan lainnya. Nah, ini ada 4 operasi himpunan yang akan kita bahas. Yang pertama ada gabungan. Dia simbolnya U, seperti U ini. Atau dalam bahasa Inggrisnya union. Terus kemudian yang kedua ada irisan. Dia bentuk simbolnya seperti ini. Mirip seperti N atau U terbalik. Kemudian ada selisih. Kalau selisih sama seperti selisih biasa pengurangan. Tandanya negatif atau dikurang. Terus kemudian ada komplement. Komplement ini ada 2 versi. Ada yang A kutip atau A komplement. Simbolnya yang mana yang ini nih? Yang kutip ini atau yang C di atas ini nih? Sedangkan A-nya itu merupakan sebuah himpunan. Seperti apa sih? Yuk kita bahas sama-sama. Perhatikan dan simak baik-baik. Gabungan himpunan. Yang pertama kita masuk ke gabungan himpunan dulu. Nah, gabungan antara 2 himpunan A dan B dinotasikan sebagai A, U, B. Atau yang tadi lambang yang tadi seperti U ini. Nah, A gabungan B dibaca seperti itu. A gabungan B adalah sebuah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Maksudnya seperti apa sih? Yuk kita lihat. Nih untuk persamaan pada himpunannya seperti ini. A gabungan B sama dengan kurung kurawal X, di mana X merupakan elemen dari A atau X elemen dari B. Ini contohnya. Tentukan A gabungan B jika diketahui himpunan A, B, C, D dan B-nya D, E, F, G. Maka jawabannya seperti ini. Jika anggota himpunan A dan B digabungkan, maka menjadi A, B, C, D, E, F, G atau A, B, C, D, E, F, dan G. Sehingga A gabungan B hasilnya adalah seperti ini nih. Ini anggota-anggotanya A, B, C, D, E, F, G. Ingat tadi kita bahas tentang gabungan. Berarti sudah digabungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Atau himpunan yang diketahui dengan himpunan yang diketahui lainnya. Ini untuk gabungan. Ini untuk gambar diagram Venn-nya. Gambar diagram Venn-nya tetap seperti ini. Jika ada yang sama, maka tetap ditulis di tengah. A gabungan B berarti A, B, C, D, E, F, G. Fokusnya ke situ untuk diagram Venn-nya. Terus kemudian selanjutnya adalah irisan himpunan. Irisan antara 2 himpunan A dan B dinotasikan dengan A irisan B. Dibacanya A irisan B A irisan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Persamaannya seperti ini. A irisan B sama dengan
kurung kerawal X, di mana X merupakan elemen, ya. X itu elemen dari A dan X elemen dari B. Contohnya, nih ya, tentukan irisan A. Tentukanlah irisan dari A. A-nya apa? Faktor dari 30. Terus kemudian dan himpunan B-nya adalah 5 bilangan prima yang pertama. Kemudian tentukan pula N, berarti banyaknya irisan antara A dan B. Penyelesaiannya, kita cari tahu dulu nih, himpunan A itu berapa ya faktor dari 30. Didapatkan 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Terus kemudian yang B, 5 bilangan prima yang pertama apa? Iya, kita cek 2, 3, 5, 7, dan 11. Di sini kita diminta untuk mencari irisannya dulu. Ya, irisan dari A dan B, himpunan A dan B. Irisan tadi apa? Intinya adalah yang sama untuk irisan antara himpunan A dan himpunan B. Kita lihat A dan B. Di sini ada 2, 3, 5. Terus kemudian di B-nya juga ada 2, 3, dan 5. Terus angka selanjutnya berbeda dengan satu dan yang lain. Berarti irisannya antara himpunan A dengan himpunan B adalah 2, 3, dan 5. Nah, perhatikan anggota himpunan A yang juga terdapat di himpunan B adalah 2, 3, 5. Dengan demikian, A irisan B adalah 2, 3, 5. Oleh karena itu, maka N banyaknya irisan A dan B adalah 3. Kemudian selanjutnya, selisih himpunan. Untuk diagram Venn-nya, berarti untuk bentuk irisan, kita kembali dulu ke yang tadi, ada contohnya, ya. Contohnya di gabungan. Nah, untuk gabungan, lihat di sini. Contohnya seperti ini nih, bentuk irisan. Ya, ini selain bentuk dari diagram Venn gabungan, bisa juga sebagai contoh untuk irisan. Lihat, A, B, C, D. Terus kemudian yang B-nya D, E, F, G. Ada 2 huruf yang sama antara himpunan A dengan himpunan B, yaitu D. Maka D-nya ada di tengah-tengah. Berarti daerah irisannya adalah ini nih, yang tengah-tengah, ya. D. Kalau kita lihat lagi ke yang tadi, soal yang tadi, 2, 3, 5. Berarti dia ada di sini nih, 2, 3, dan 5. Di tengah-tengah ini, tepat di tengah-tengah. Kalau misalkan kalian mau menggambar diagram Venn-nya. Lanjut, kita ke selisih himpunan. Untuk selisih himpunan, ya dinotasikan sebagai negatif, yang tadi yang sudah saya bilang. Ini P selisih Q. Ya, P selisih Q adalah sebuah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan P yang tidak termasuk dalam anggota himpunan Q. Jadi dia himpunan. Kalau misalkan dia P dikurang Q, ya, berarti dia itu merupakan anggota himpunan P tapi tidak ada di Q. Contoh seperti kalau misalkan kita lihat bilangan bulat, ketika ada 3 dikurang 2, berarti ada selisih 1, ya kan? 3 dikurang 2 yaitu 1. 2 itu adalah anggota-anggota yang sama antara P dengan Q. Kalau misalkan kita dianalogikan dengan bilangan bulat. Oke, seperti apa sih? Gitu kan contohnya. Nanti kita lihat. Kita masuk ke persamaannya dulu. P dikurang Q sama dengan
kurung awal X, di mana X elemen dari P, dan X bukan elemen dari Q. Elemen itu anggota ya, anggota dari himpunan Q. Ya, nih kita lihat contohnya. Tentukan anggota-anggota P dikurang Q dan Q dikurang P dari diagram tersebut. Ini kita lihat diagramnya. Ini P, ada A, B, terus kemudian Q-nya F, G, H. Dan kedua-duanya, ada di kedua-duanya adalah C, D, E. Berarti P-nya itu kita lihat A, B, C, D, E. Kenapa? Karena ini merupakan anggota dari P juga. Terus kemudian ini juga merupakan, irisan ini merupakan anggota juga dari Q. Jadi P-nya ada dan di Q-nya juga ada C, D, E, F, G, H. Nah, dengan demikian P dikurang Q ya, berarti dia itu merupakan anggota P, tapi nggak ada di Q. Kita lihat anggota P apa aja tadi? A, B, C, D, E. C, D, E itu ada di Q. Lihat, C, D, E ada di Q. Tetapi A dan B tidak ada di Q. Sehingga P dikurang Q, yaitu A dan B. Selain itu, kamu temukan bahwa anggota Q yang tidak termasuk di dalam P adalah F, G, H. Ya, anggota Q tapi tidak termasuk dalam anggota P. Sehingga Q dikurang P adalah F, G, H. Ya, perhatikan di sini ketika P-nya yang di depan, P dikurang Q, berarti P yang jadi fokusnya. Ya, anggota dari P tapi tidak ada di Q. Ketika Q-nya yang ada di depan, maka anggota Q tapi tidak ada di P. Ya, fokusnya di bagian depannya. P dikurang Q atau Q dikurang P. Sampai sini, semoga kalian dapat memahaminya. Ya, kita masih lanjut lagi. Selanjutnya adalah komplemen himpunan. Ini merupakan bagian yang terakhir pada operasi himpunan. Komplemen himpunan A dinotasikan A C kuadrat atau A kutip. Cara bacanya sama ya, antara ini dengan ini. A komplemen atau A komplemen adalah himpunan semua anggota yang terletak di luar A. Terdapat 3 hal yang dapat kamu temukan pada suatu komplemen himpunan, yaitu sebagai berikut. Ya, ini syarat-syarat apa? 3 hal ya tertentu atau spesial. Komplemen dari himpunan kosong adalah himpunan semesta. Ketika himpunan kosong dikomplemenkan, maka dia himpunan semesta. Terus kemudian ketika dari komplemen dari himpunan semesta adalah himpunan kosong. Ketika himpunan semesta dikomplemenkan, maka dia himpunan kosong. Berbeda dengan yang tadi. Ketika himpunan kosong dikomplemenkan, maka dia himpunan semesta. Terus komplemen dari komplemen suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri. Nah, komplemen dikomplemenin lagi, berarti himpunan itu sendiri. Ya, ini 3 situasi khusus ya ketika pada operasi komplemen himpunan. Untuk persamaannya seperti ini, A komplemen sama dengan kurung awal X di mana X bukan merupakan elemen dari A dan X merupakan elemen dari S atau semesta.
Contoh, yuk kita cek lagi contohnya. Tentukan anggota P komplement dan Q komplement dari diagram tersebut. Ya, ini diagramnya, diagram Venn-nya. P-nya A, B, C, D, E. Q-nya C, D, E, F, G, H. Dengan demikian, maka P komplementnya adalah F, G, H. Yang bukan dari himpunan P, ya. Tapi bukan, ya, ini kan dia itu bukan dari himpunan P. Dan dia bukan termasuk dari irisan, ya. Dia bukan anggota himpunan P dan dia juga bukan termasuk irisan. Ya, maka di sini dapat P komplement adalah FGH. Ini ya, atau himpunan Q. Terus kalau misal dan Q-nya, Q komplement adalah AB. Ya, karena mereka bukan merupakan anggota himpunannya. Atau kalau misalkan bisa disimpulkan bahwa kalau misalkan ditanya komplement berarti yang bukan himpunan dari yang itu yang ditanyakan. Nih, seperti ini berarti bukan anggota dari P dan bukan anggota dari Q. Ya, seperti itu cara mudah untuk memaknainya. Sifat-sifat operasi himpunan. Untuk sifatnya ada dua. Yang pertama komutatif. Ya, komutatif ketika ada A irisan B, maka B irisan A. Kalau misalkan ada A gabungan B, berarti itu sama aja seperti B gabungan A. Terus kemudian asosiatif yang kedua. Ketika ada A irisan B, irisan C, maka sama aja seperti A irisan dalam kurung B irisan C. Sama seperti bilangan bulat ya. Nah, ini untuk hal yang berbeda di gabungan, sifat asosiatif pada gabungan. A gabungan dalam kurung B irisan C. Ya, berarti A gabungan B irisan A gabungan C. Terus kemudian A irisan dalam kurung B gabungan C. Ini yang khusus lagi sama masih di gabungan, sifat asosiatif yang gabungan. Berarti A irisan B gabungan A irisan C. Nah, kemudian kita lihat di sini penggunaan diagram Venn pada irisan dan gabungan himpunan. Kita langsung masuk ke contoh. Setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak tentang jenis olahraga yang digemari. Terdapat 32 anak gemar voli, 40 anak gemar bulu tangkis, dan 25 anak gemar kedua-duanya. Ya. Pertanyaannya, buatlah diagram Venn-nya, terus kemudian berapa anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis. Nah, ini diagram Venn-nya. Untuk volinya 32, terus kemudian bulu tangkisnya 40, dan suka kedua-duanya itu sebagai irisan 25. Yang A terjawab ya. Terus kemudian, berarti yang hanya gemar voli, ya, yang hanya gemar voli berarti yang ada di voli ini dikurang sama yang suka kedua-duanya. Karena kita hanya ingin yang gemar voli, tidak yang gemar kedua-duanya. Berarti yang kedua-duanya dikurang dengan yang gemar voli. Sehingga 32 dikurang 25 sama dengan 7. Ya, atau bisa kita di sini coret, gitu kan. Ini coret, ini dikurang. Jadi ini hasilnya 7. Ya. Terus kemudian berarti kita juga harus cari tahu dulu yang hanya gemar bulu tangkis untuk mendapatkan anak yang tidak gemar voli atau pertanyaan yang B nih.
Yang hanya gemar bulu tangkis berarti 40 dikurang 25. Nih. Ini coret ya sama ini. Dikurang yaitu hasilnya 15. Tulis 15 di sini. Berarti kita bisa dapat nih hasil dari pertanyaan yang B. Yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis. Berarti yang tidak gemar voli dan bulu tangkis tinggal seluruhnya. Ini kan seluruhnya nih. Anak seluruhnya dikurang 7. Nih. 7 tambah 25 tambah 15. Ya, atau 50 dikurang 47. Hasilnya 3. Ya, 3 orang berarti yang tidak gemar kedua-duanya. Nah, 3 ini ada di luar. Di luar dari kedua himpunan ini. Karena mereka tidak gemar dua-duanya. Kalau misalkan dia gemar voli berarti ada di dalam. Kalau dia gemar bulu tangkis ada di dalam sini. Kalau dia gemar kedua-duanya berarti di sini. Tapi karena dia tidak gemar kedua-duanya, maka dia ada di luar atau di himpunan semesta. Daerah himpunan semesta ya. Sampai sini kita akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.